Pemirsa, kita akan memantau kondisi arus balik di Stasiun Pasar Senen bersama rekan jurnalis iNews. Malam ini ada Amrina Rida di Stasiun Pasar Senen. Selamat malam Amrina, bagaimana kondisi Stasiun Pasar Senen pada malam hari ini? Ya, halo selamat malam Aulina. Kalau untuk suasana di Stasiun Pasar Senen hari ini atau kali ini, sekarang sudah tidak seramai beberapa jam yang lalu. Begitu terlihat di belakang saya sekarang di area ruang tunggu pintu keberangkatan ini sudah begitu cukup lengang atau cukup landai. Lalu juga di area pintu kedatangan kalau kami melihat tidak seramai tadi. Tadi itu memang setiap jamnya selalu banyak penumpang yang keluar dari area pintu kedatangan. Kalau sekarang ini sudah berkurang atau bahkan sekarang sudah tidak ada yang keluar lagi di area pintu kedatangan, karena sepertinya kalau untuk kedatangan kereta nanti baru akan berlanjut atau akan ada kereta lagi yang datang sekitar pada pukul dini hari jam 1 dini hari nanti. Tapi secara keseluruhan kalau untuk seharian ini kami memantau sejak siang di area Stasiun Pasar Senen memang cukup ramai atau bahkan sangat ramai begitu ya. Begitu ini juga selaras dengan data yang kami dapatkan dari PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta, di mana disampaikan bahwa hari ini merupakan salah satu hari puncak arus balik, di mana untuk secara keseluruhan terdapat 47.000 penumpang yang kembali ke Jakarta, baik itu yang turun di Stasiun Pasar Senen, Stasiun Gambir ataupun stasiun lain yang ada di Jakarta. Dan kalau untuk penumpang yang kembali ke Jakarta dan turun di Stasiun Pasar Senen hari ini jumlahnya mencapai lebih dari 18.000 penumpang yang didominasi kedatangan dari Provinsi Jawa Timur seperti dari kota Surabaya ataupun juga untuk Malang. Nah, meskipun hari ini juga merupakan salah satu puncak arus balik, tapi untuk puncak arus balik melalui moda transportasi kereta api di Jakarta ini diprediksi juga akan terjadi esok hari, begitu, di mana esok hari hari Senin 15 April ini diprediksi akan ada lebih dari 46.000 penumpang yang kembali ke Jakarta, baik itu yang turun di Stasiun Pasar Senen, di Stasiun Gambir ataupun juga stasiun lain. Namun angka ini memang sifatnya belum pasti alias masih bisa bertambah lagi, mengingat sampai detik ini penjualan tiket masih terus berlangsung. Dan nantinya selama periode arus balik hingga 21 April diprediksi lebih dari 700.000 orang yang kembali ke Jakarta via moda transportasi kereta api, baik itu secara keseluruhan yang turun di Stasiun Pasar Senen ditambah dengan yang turun di Stasiun Gambir ataupun juga stasiun lain yang ada di Jakarta. Dan kalau kami melihat secara lebih dekat tadi di Stasiun Pasar Senen satu hari ini, begitu, memang yang meramaikan Stasiun Pasar Senen bukan hanya dari penumpang yang kembali ke Jakarta, tapi juga ada penumpang yang berangkat di arus balik ini. Kalau kami tadi memantau di area pintu keberangkatan pun juga di jam-jam keberangkatan kereta ini selalu ramai, bahkan antriannya cukup mengular. Dan ini juga sesuai dengan informasi yang kami dapatkan dari PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta. Lebih dari 21.000 calon penumpang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen. Meskipun ketika kami tadi berbincang dengan sejumlah penumpang, mereka menyampaikan bahwa tujuan mereka berangkat hari ini di Stasiun Pasar Senen ini kebanyakan bukan untuk mudik begitu ya, karena untuk yang mudik ini sudah mudik beberapa hari yang lalu atau sebelum Lebaran, dan yang berangkat hari ini kebanyakan adalah karena untuk berlibur ataupun juga orang tua yang mengantar anaknya atau menjenguk anaknya di tempat perantauan anaknya, ataupun juga anak-anak kuliah yang memang mereka mudik ke Jakarta sebelumnya, lalu sekarang akan kembali ke tempat perantauan mereka di kota masing-masing. Informasi bagi pemirsa yang akan memiliki rencana untuk berangkat dari Stasiun Pasar Senen di periode arus balik ini, masih tersedia 150.000 lebih tiket untuk periode hingga 21 April, yang mana tiket tersebut bisa dibeli di aplikasi Akses by KAI ataupun juga di aplikasi pihak ketiga yang bermitra dengan KAI. Dan tentunya untuk beberapa hari ke depan, begitu, meskipun sekarang puncak arus mudik dan esok juga masih puncak arus mudik, tapi beberapa hari ke depan ini masih akan terjadi kepadatan atau keramaian di Stasiun Pasar Senen, sehingga dihimbau bagi masyarakat yang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen dihimbau untuk datang lebih awal, mengingat untuk berangkat menggunakan kereta ini terdapat sejumlah prosedur yang harus dilakukan, misalnya harus mencetak e-boarding pass ataupun juga antri di pintu keberangkatan, yang mana memang ketika prosedur tersebut dilakukan membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak hanya beberapa menit saja. Dan juga bagi penumpang yang akan turun dari kereta dihimbau untuk terus berhati-hati, terutama menjaga barang bawaannya agar selalu dalam jangkauan dan agar tidak nantinya hilang. Aulia. Baik, terima kasih Amrina Rida atas laporannya. Kita akan beralih ke Faisal Rinaldi langsung dari kawasan Lintar Gentong.
Ya pemirsa, saat ini sedang persiapan, informasi terkini memang saat ini sedang persiapkan untuk sistem rekayasa arus lalu lintas satu arah atau one way dari arah Tasikmalaya menuju ke Bandung. Yang memang saat ini dari informasi terakhir atau informasi terbaru yang kami dapatkan dari pihak kepolisian, nantinya untuk arus lalu lintas dari arah Bandung menuju ke Tasikmalaya akan ditahan terlebih dahulu di titik Malangbong, di mana nantinya untuk arus lalu lintas dari arah Tasikmalaya menuju ke Bandung akan diberlakukannya sistem satu arah atau sistem one way. Dan memang pemirsa, memang saat ini untuk arus lalu lintasnya di kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat bisa dikatakan sudah padat merayap, di mana tadi sempat terjadi ketersendatan atau bisa dikatakan stuck, di mana kendaraan di sini kami memantau masih memang didominasi dengan kendaraan dari para pemudik yang hendak pulang ke kota rantauan yang masing-masing dari kampung halamannya. Nah, untuk kendaraan di sini memang kami memantau mayoritas diisi dengan kendaraan dari asal Bandung atau dengan plat D, dan juga memang di sini juga ada beberapa kendaraan dari pada wisatawan yang memang hendak pulang kembali ke rumahnya dari wisata di sekitaran kota Tasikmalaya ataupun menuju ke arah Jawa Tengah. Dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula memang untuk saat ini arus lalu lintas di kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat memang bisa masih dikatakan padat, namun saat ini sudah mengalir sedikit-sedikit atau bisa dikatakan padat merayap. Namun juga tadi juga memang sempat terjadi ketersendatan untuk beberapa menit. Sudah cukup lama memang ketersendatan ini terjadi. Memang pemirsa, kami memantau di sini sejak sore tadi untuk volume kendaraan yang melintas di kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat hingga malam ini atau sampai dengan malam ini terus meningkat. Dan memang untuk prediksi puncak arus balik Lebaran 2024 diprediksi akan terjadi pada malam ini. Mengingat untuk besok 15 April 2024 merupakan hari terakhir cuti bersama Lebaran 2024 atau hari terakhir libur panjang Lebaran 2024. Yang memang pemirsa, dapat kami sampaikan pula memang saat ini juga belum bisa diketahui pukul atau sampai pukul berapa kemacetan ini akan terjadi di kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat. Nah, untuk pemirsa ataupun masyarakat pemudik yang saat ini sedang melewati kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat memang dihimbau agar tetap sabar dan juga tetap mengantri satu persatu, dikarenakan saat ini pihak kepolisian masih terus memberlakukan atau masih terus mengatur arus lalu lintas yang ada di sini pemirsa. Dan juga memang pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa untuk di kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat ini merupakan salah satu titik kemacetan yang paling parah di sepanjang jalur selatan saat puncak arus balik Lebaran tiba. Nah, memang untuk ada beberapa titik pemirsa memang yang kerap terjadi kemacetan pada puncak arus balik ini. Di antaranya ada di kawasan kami saat ini di kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat. Nah, untuk di Lingkar Gentong ini kemacetan terjadi dikarenakan adanya atau tingginya volume kendaraan yang melintas. Sementara itu untuk penyebab lainnya dikarenakan untuk kondisi jalanan di kawasan Lingkar Gentong ini cukup curam, begitu ada tanjakan, kemudian juga turunan hingga tikungan yang bisa dikatakan tajam. Nah, ini membuat para pengendara yang ada di sini menurunkan sedikit kecepatan dari kendaraan mereka agar untuk menghindari hal-hal yang memang tidak diinginkan. Nah, untuk kemacetan titik lainnya di sepanjang jalur selatan ini ada di kawasan Malangbong, kemudian di kawasan Lewo, Limbangan, dan juga di kawasan Nagrek. Demikian, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Aprina Rida dan juga Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen dan juga jalur Lingkar Gentong. Ya pemirsa, kembali di Breaking News bersama saya Aulia Wardani. Mengingat cuti Lebaran akan berakhir pada 16 April 2024, untuk memantau kondisi arus balik Lebaran 2024 sudah ada jurnalis kami, Anata Arman dari Gerbang Tol Cikampek Utama. Inilah situasi Gerbang Tol Cikampek Utama pada puncak arus balik Lebaran 2024. Diinformasikan memang kepadatan terjadi pada malam hari ini di mana kendaraan mengantre untuk mengarah ke Jakarta.
Saat ini kendaraan masih mengantri di gerbang tol Cikampek Utama untuk mengarah ke Jakarta, dan untuk para pemudik yang hendak melakukan arus balik Lebaran 2024 untuk dihimbau menyiapkan e-tol dan juga beberapa kelengkapan serta juga kesehatan baik dari pribadi maupun dari kendaraan, karena perjalanan panjang yang akan dilalui untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Memang prediksi arus balik Lebaran 2024 ini akan terjadi pada malam hari ini, tepatnya Minggu 14 April 2024, dan seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca bahwa memang kepadatan terjadi atau lonjakan kepadatan terjadi pada malam hari ini bagi para pemudik yang melaksanakan arus balik, mengingat juga cuti bersama Lebaran 2024 akan segera berakhir. Baik, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat tadi, kondisi lalu lintas memang di gerbang tol Cikampek Utama ini sempat tersendat. Dan pada malam hari ini terlihat masih bisa melaju kendaraan ini walaupun masih terpantau padat, namun tidak sepadat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat tadi. Dan laju kendaraan ini juga terlihat cukup padat mengarah ke Jakarta. Informasi dari pihak Jasa Marga, kemacetan ini terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek dari kilometer 62 arah Jakarta dan juga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Jadi sempat terjadi kemacetan yang mengular ini di tol Jakarta Cikampek sepanjang 8 kilometer. Kami himbau untuk para pemudik yang melaksanakan perjalanan malam hari ini sekali lagi untuk menyiapkan keperluan untuk memperlancar mudik Anda atau kembalinya Anda ke kampung halaman, karena memang untuk mengurai kemacetan atau menghindari tersendatnya para kendaraan di gerbang tol, ada baiknya Anda sudah menyiapkan metode pembayaran seperti contohnya e-tol agar tidak menahan kendaraan-kendaraan lain yang mengantre di belakang. Dan menurut pihak Jasa Marga juga salah satu penyebab terjadinya kemacetan panjang di gerbang tol Cikampek Utama ini adanya pertemuan arus dari arah timur Trans Jawa dan juga selatan atau arah Bandung di kilometer 66.